Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Angka kasus positif corona semakin melesat, sedang aktivitas warga juga terus meningkat. Keraguan yang mulanya hanya tampak di level kebijakan, sekarang sudah jelas menjalar hingga rakyat kebanyakan. Pandemi sekarang terasa seperti ada dan tiada, suasana kegentingannya tidak tampak nyata. Kita nyaris tiba pada situasi yang serba terlanjur, sangat dibutuhkan langkah-langkah yang mestinya manjur. Apa yang terjadi jika situasi sekarang terus berjalan? Adakah peluang agar ekonomi dan kesehatan terselamatkan? Inilah Mata Najwa. Kita belum menang. Kasus positif ini tinggi sekali hari ini, 2.657. Masih ada sejumlah pihak yang menganggap ini adalah konspirasi. COVID ini rekayasa. Ini saya kira sudah lampu merah lagi. Kita belum menang, teman-teman. Terbukti rekor baru kasus corona terus meningkat. Lampu merah lagi, kata Presiden Jokowi. Bahkan hari ini angka kematian corona catat rekor baru. Karena kita belum aman, Mata Najwa pun kembali berbeda. Malam ini hanya ada satu narasumber di studio. Hadir Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sisanya akan ada lewat video call dan mengawali Mata Najwa malam ini. Saya ajak Anda, teman-teman, untuk mendengarkan cerita bagaimana corona merenggut satu keluarga dalam waktu singkat. Saya sudah terhubung dengan Dea Winnie Pertiwi yang kehilangan ayah, ibu, dan kakak tercinta karena corona. Selamat malam, Dea. Malam, Mbak Nana. Dea turut berduka atas meninggalnya kakak, meninggalnya orang tua. Betul-betul terkejut mendengar cerita Dea. Dea, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi ingin tahu ceritanya, yang pertama kali terpapar corona itu siapa, Dea? Jadi sebenarnya yang pertama kali sakit itu kakak ipar saya. Tapi terus kemudian dia kan sembuh, terus nular ke kakak kandung saya yang kedua. Setelah itu baru kakak saya yang meninggal yang pertama itu. Kebetulan lagi hamil tuh Mbak Nana, kakak yang meninggal itu lagi hamil 8 bulan seperti itu. Kebarannya kayaknya orang lain. Dea, sebentar, mohon maaf, saya ingin ke papa. Oke, jadi yang pertama kakak ipar, kemudian kakak Dea yang kedua, kemudian istri dari kakak ipar, kakak Dea yang pertama juga begitu ya, kemudian mama dan ayah. Jadi ini Dea juga sempat positif? Gimana, Mbak Nana? Dea juga sempat dites dan sempat positif juga, Dea? Iya. Ya, jadi saya sempat dites. Sebenarnya awalnya itu rapid saya non reaktif, tapi terus kemudian hasil swab saya ternyata positif. Oke, ini bisa satu keluarga tertular, memang semuanya tinggal di satu rumah ya, Dea? Iya, sebenarnya saya itu beda rumah sama orang tua saya. Jadi yang satu rumah sama orang tua saya itu kakak saya gitu. Jadi mereka ketularannya cepat gitu. Tapi kebetulan waktu itu saya nganterkan mereka semua ke rumah sakit dan memang yang mondar-mandir ke sana ke sini gitu. Jadi mungkin saya juga ikut terpapar. Yang meninggal pertama kakak Dea? Yang meninggal pertama itu sebenarnya keponakan saya. Jadi yang bayinya kakak yang di kandungan itu meninggal duluan gitu. Terus kemudian baru papa saya, terus kakak saya, baru mama saya yang terakhir. Jadi kakak Dea yang meninggal kondisinya sedang hamil waktu itu ya? Iya, hamil 8 bulan. 8 bulan, jadi bayinya terlebih dulu meninggal, kemudian menyusul ibunya, dan baru kemudian papa Dea dan mama begitu ya? Jadi iya. Semuanya kakak dia sempat dirawat di rumah sakit, sempat diisolasi, sempat memang tahu bahwa memang positif atau bagaimana? Enggak. Jadi kakak saya itu sempat 2 kali masuk UGD. Jadi yang pertama itu
sama dokternya karena dirasa masih bisa jalan, jadi disuruh rawat jalan aja di rumah gitu. Tapi terus kemudian semakin hari itu kakak itu semakin sesak nafas gitu. Jadi memang benar-benar kesusahan nafas gitu. Kami awalnya nggak kira bahwa ini tuh COVID gitu, karena kan kakak juga lagi hamil 8 bulan, jadi kita ngiranya mungkin mau melahirkan gitu. Jadi kita sama sekali nggak kira bahwa ini COVID gitu. Terus kemudian baru tanggal 26 Mei itu kakak minta dilarikan lagi ke rumah sakit karena benar-benar sudah nggak bisa nafas gitu, sangat sesek gitu. Terus kemudian langsung dipasang ventilator. Terus kemudian papa dan mama terkena itu jarak waktunya berapa lama setelah kakak Dea meninggal? Jadi sebenarnya kalau satu keluarga sakit itu barengan Mbak Nana. Jadi semuanya tuh lagi sakit satu rumah itu gitu. Cuman kan karena kakak itu sesak nafas, jadi dia udah nggak kuat, minta ke UGD gitu. Terus selang 2 hari kemudian itu mama juga sudah nggak kuat gitu, minta ke rumah sakit juga gitu. Terus kemudian itu barengan sama papa, jadi mama sama papa itu satu ruangan isolasi. Dan Dea selama proses keluarga ada yang di UGD, kemudian diisolasi, memang Dea tidak bisa komunikasi atau masih sempat bisa bicara, masih sempat bertemu? Karena kondisi Dea waktu itu juga sakit kan? Jadi yang terakhir kali ngantar kakak ke rumah sakit kan memang saya gitu. Jadi setelah itu sudah nggak bisa ketemu sampai akhirnya saya dikabari bahwa kakak meninggal gitu. Pun sama juga dengan mama sama papa gitu. Jadi tidak bisa komunikasi ketika sudah diisolasi, sempat bicara, mama sempat tahu bahwa kakak sudah meninggal atau seperti apa? Enggak, jadi kalau mama itu malah yang kasih tahu kalau papa meninggal gitu. Setelah itu malamnya itu kan kakak meninggal gitu. Tapi sampai mama meninggal pun mama enggak aku kasih tahu kalau kakak meninggal. Jadi soalnya takutnya waktu itu dia semakin ngedrop gitu. Jadi setelah kakak meninggal itu kesehatannya, maksudnya kondisinya mama itu semakin menurun gitu. Tapi beliau masih bisa telepon gitu. Itu pun teleponnya tuh cuma yang bilang sesek, dia sesek, nggak kuat gitu aja gitu. Dan kalau nggak gitu ya cuma aku denger suara nafasnya cuma tersengal-sengal gitu aja. Kalau papa juga dia sempat komunikasi, karena bersama di ruang isolasi, papa dan mama? Enggak, terakhir kali papa telepon itu 1 hari sebelum meninggal gitu. Jadi beliau minta diantarkan ke rumah sakit sama aku sih Mbak Nana gitu. Dan kakak Dea yang satu lagi? Kalau kakak yang satu lagi isolasi mandiri waktu itu gitu. Jadi memang aku yang riwari gitu. Jadi setelah kakak meninggal itu kan jarak 3 hari baru mama meninggal gitu. Tapi setelah kakak meninggal itu mama kayak sering telepon gitu, bener-bener yang cuma kasih tahu bahwa nih dia mama udah nggak kuat, sesak nafas gitu. Beliaunya sih bilangnya gitu terus. Dea sempat ketika sekarang sudah terjadi begitu, dia sempat kemudian mencari tahu sebetulnya yang pertama kali terkena, tadi kan dia bilang kakak ipar. Kakak ipar itu ada tahu kemungkinan terkenanya di mana, Dea? Jadi pertengahan bulan Mei itu kan memang kakakku yang meninggal sama suaminya itu kontrol kandungan ke rumah sakit gitu. Karena kan dia hamil 8 bulan gitu kan, tinggal 1 bulan lagi mau melahirkan gitu. Setelah itu baru kakak iparku sakit, terus akhirnya jadi nular satu rumah gitu. Jadi memang diduga tertularnya ketika kontrol di rumah sakit begitu ya? Iya, tapi kita awalnya memang nggak ngira bahwa itu COVID gitu. Jadi kita ngiranya bahwa itu ya sakit biasa, flu gitu. Gejala-gejalanya seperti apa Dea awal-awalnya itu? Jadi karena awalnya itu kakakku yang meninggal itu pertama kali ke rumah sakit, dia di rapid itu hasilnya non reaktif gitu. Jadi kita nggak ngira bahwa itu COVID gitu. Jadi kita pikir cuma flu atau demam biasa kayak gitu. Nah kalau gejalanya sih kalau kakakku sama mamah itu semua
ada sesak nafasnya gitu. Tapi kalau papa enggak gitu. Tapi gejalanya tuh ya kayak demam tinggi, terus habis itu batuk, sesak nafas gitu. Dan hasil toraksnya mama sama papa memang jelas banget Mbak Nana kelihatan gitu. Apa? Ada Jadi apa kayak ya ada diselimuti kayak apa putih-putih gitu loh. bercak putih begitu ya, dan Iya. itu dia tahu, dokter memberitahu itu salah satu indikasi memang begitu ya. Betul. Iya. Mhm. Betul. Jadi cepat sekali ya Dea, saya tidak bisa membayangkan begitu bagaimana Dea dan keluarga cepat sekali, kemudian tiba-tiba sakit, isolasi, kemudian kakak meninggal, papa meninggal, kemudian mama meninggal. Betul-betul rasanya pasti seperti mimpi buruk yang tidak bisa bangun begitu ya Dea? Iya, soalnya karena sama sekali nggak kita kan Mbak Nana kalau ini tuh COVID gitu. Jadi pertama kali dikasih tahu bahwa hasil swabnya kakak positif, itu kita langsung kaget gitu. Terus kemudian papa terus meninggal, terus habis gitu mungkin mama itu antara ketakutan sendiri gitu loh Mbak Nana. Jadi dianya yang setiap hari telepon aku itu cuma bilang yang ya dia ini sesek mama nggak kuat kayak gitu-gitu gitu. Jadi apa mungkin ya karena dia mikirnya bahwa anakku ini positif gitu. Terus hasil rapidku reaktif, hasil tesku juga jelas gitu. Jadi dia ketakutan sendiri gitu. Kalau telepon ya cuma ngomong doain mama gitu. Terus karena ini sesek kayak gitu-gitu sih. Dea sempat ikut mengantar atau semuanya karena protokol rumah sakit jenazah, jadi tidak bisa mengantar ke pemakaman, atau Dea sempat lihat lagi jenazah mama dan papa? Kalau yang papa itu saya sama kakak ipar saya sampai ke pemakaman gitu. Tapi memang dari jarak jauh dan kebetulan kakak ipar itu pakai APD, dikasih APD dari rumah sakit. Tapi kalau saya cuma di dalam mobil gitu, jadi cuma kacanya dibuka. Nah kalau yang kakak sama ponaan itu cuma kakak ipar aja sih Mbak Nana. Tapi kalau yang mamah itu karena apa ya kayak shock gitu kan, maksudnya habis kakak terus papa terus mama gitu, itu aku minta izin sih ke pihak rumah sakit. Aku pengen melihat yang terakhir kalinya gitu, karena yang papa sama kakak kan aku nggak bisa lihat sama sekali gitu. Jadi waktu proses memandikan itu aku dikasih APD lengkap sih, jadi aku bisa ngelihat mamaku yang terakhir kali. Oke. Saya mau ke Prof Wiku sebelum nanti kita break. Prof, tertular satu keluarga ini, bukti nyata virus ini memang bisa sangat cepat menyebar dan fatal. Ini baru satu cerita yang kita dengar, Prof. Ya, betul. Virus ini sangat jahat dan mudah sekali dia menular, terutama dalam kontak yang dekat sekali, apalagi dalam satu keluarga. Jadi protokol kesehatan itu memang harus tetap ditegakkan dimanapun, termasuk di rumah. Apabila orang-orangnya ada yang potensi kontak erat di luar dengan lingkungannya. Baik, kita harus break. Dea, setelah ini saya ingin tahu bagaimana sebelumnya Dea di rumah, apakah memang papa dan mama disiplin dalam protokol dan sebagainya. Nanti kita diskusikan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi.